Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita ketemu lagi ya. Saya siap menemani kalian semua untuk melanjutkan kisah tentang Nabi Ibrahimnya ya guys, di bagian yang ketiganya. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bagian ketiga. Siasat Nabi Ibrahim untuk menyadarkan kaumnya. Mereka mempunyai tradisi hari raya yang diperingati setiap tahun. Ketika hari raya tiba, mereka berbondong-bondong menuju pusat kota. Saat itu ayah Ibrahim mengajak Ibrahim untuk menghadiri perayaan itu. Tetapi Ibrahim menolaknya. Seraya berkata, "Sesungguhnya aku sedang sakit." Berkaitan dengan hal ini, Allah berfirman, lalu ia memandang sekali, pandang ke bintang-bintang. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Quran Surat Asy-Syaffat 88 sampai dengan 89. Ibrahim mengemukakan alasan tersebut kepada kaumnya agar beliau dapat mencapai tujuannya untuk menghinakan berhala-berhala mereka dan menolong agama Allah yang hak. Ibrahim mempunyai keinginan untuk melenyapkan kebatilan kaumnya yang menyembah berhala-berhala itu. Berhala-berhala yang mereka sembah itu sudah saatnya untuk dilenyapkan dan dihinakan. Inilah target dan sasaran utama yang hendak dicapai oleh Ibrahim alaihissalam. Ketika mereka pergi ke tempat pesta hari raya, Ibrahim tetap berada di rumahnya. Kemudian ia pergi dengan diam-diam ke berhala-berhala mereka. Quran Surat Asy-Syaffat 91. Maksudnya Ibrahim segera pergi secara diam-diam dan menemui berhala-berhala kaumnya yang berada di dalam ruangan peribadatan yang besar. Mereka telah meletakkan aneka makanan sesaji di hadapan berhala-berhala itu. Lalu Ibrahim berkata kepada berhala-berhala itu sebagai bentuk hujatan dan ejekan kepadanya, "Mengapa kalian tidak makan? Mengapa kalian tidak menjawab?" Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Quran Surat Asy-Syaffat 91 sampai dengan 93. Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu dengan tangan kanannya, karena tangan kanan itu biasanya lebih kuat, lebih bertenaga dan lebih cepat dalam melakukannya dibandingkan dengan tangan kiri. Berhala-berhala itu pun hancur luluh berantakan akibat pukulan martil besar yang ada di tangan Ibrahim, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berkeping-keping. Maksudnya patung-patung itu menjadi hancur berkeping-keping. Ibrahim menghancurkan semua patung-patung itu, kecuali patung yang paling besar, induk dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Quran Surat Al-Anbiya 58. Diceritakan bahwa Ibrahim sengaja meletakkan martil besar miliknya di tangan patung yang paling besar itu,
sebagai isyarat bahwa ia merasa cemburu dengan adanya patung-patung kecil yang ikut-ikutan disembah bersamanya. Ketika mereka kembali dari tempat perayaan, mereka sangat terkejut melihat keadaan patung-patung yang biasa mereka sembah itu. Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya ia termasuk orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Anbiya 59. Hal ini menjadi bukti yang sangat nyata jika saja mereka mau berpikir tentang peristiwa yang telah menimpa Tuhan-Tuhan sesembahan mereka itu, dan andaikan patung-patung itu benar-benar sebagai Tuhan, maka pasti patung-patung itu bisa mempertahankan diri dari gangguan siapa saja yang hendak mencelakainya. Akan tetapi dengan begitu bodoh dan sesatnya mereka justru berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh ia termasuk orang yang zalim." Mereka berkata, "Kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini. Namanya Ibrahim." Quran Surat Al-Anbiya 60. Maksudnya Ibrahim telah menghina dan mencaci maki berhala-berhala itu. Ialah pelakunya yang telah menghancurkan berhala-berhala itu. Sementara itu menurut Ibnu Mas'ud, tuduhan mereka kepada Ibrahim itu berdasarkan kata-kata hinaan yang pernah dilontarkan oleh Ibrahim sebelumnya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, "Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhala kalian sesudah kalian pergi meninggalkannya." Quran Surat Al-Anbiya 57. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka berkata, "Kalau demikian, bawalah ia dengan cara yang dapat dilihat orang banyak agar mereka menyaksikan." Quran Surat Al-Anbiya 61. Maksudnya, Ibrahim harus segera dibawa ke tempat terbuka di hadapan para tokoh masyarakat agar mereka menyaksikan ucapannya dan mendengar penjelasannya di hadapan para saksi yang terpilih. Dengan demikian, mereka akan menemukan hukuman yang layak baginya. Tujuan dari siasat Nabi Ibrahim. Kesempatan seperti itu justru yang sangat diharapkan oleh Nabi Ibrahim Khalilullah alaihi salam, yaitu semua lapisan masyarakat ramai-ramai berkumpul bersama di suatu tempat. Dengan demikian, beliau dapat mengemukakan alasannya secara efektif atas kebatilan dan kesesatan kaumnya yang menyembah berhala-berhala itu. Hal seperti ini juga pernah dikemukakan oleh Nabi Musa alaihi salam saat menentang Fir'aun. "Waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu ialah pada hari raya, dan hendaklah dikumpulkan manusia pada saat matahari sepenggalah naik." Quran Surat Toha 59. Akhirnya mereka berkumpul dan Ibrahim didatangkan di tempat perkumpulan orang banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka bertanya, "Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, hai Ibrahim?" Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya." Quran Surat Al-Anbiya 62 sampai dengan 63. Ucapan Ibrahim itu mengandung makna,
menurut pendapatku, patung yang paling besar itulah yang telah menghancurkan berhala-berhala itu. Selanjutnya Ibrahim melontarkan suatu perkataan yang telak kepada mereka. Coba tanyakan saja kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara. Quran Surat Al-Anbiya 63. Ucapan Ibrahim tersebut sepertinya dilontarkan dalam upaya menggiring opini publik bahwa patung atau berhala itu sama sekali tidak dapat berbicara. Patung atau berhala hanyalah benda mati yang tidak bisa melakukan apa-apa sebagaimana benda-benda mati lainnya. Maka mereka kembali pada kesadaran mereka, lalu berkata, "Sesungguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang menganiaya diri sendiri." Quran Surat Al-Anbiya 64. Maksudnya mereka menghina dan menyalahkan diri sendiri seraya mengatakan, "Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang menganiaya diri sendiri." Mereka mengucapkan kata-kata itu karena telah meninggalkan berhala-berhala sesembahan mereka tanpa ada yang mengawasi dan menjaganya. Kemudian kepala mereka tertunduk. Quran Surat Al-Anbiya 65. As-Sadi berkata, maksudnya mereka kembali pada masalah berhala yang menjadi fitnah bagi mereka. Oleh sebab itu mereka mengatakan, sesungguhnya kalian semua adalah orang-orang yang menganiaya diri sendiri, yaitu dengan menyembah berhala-berhala itu. Qatadah berkata, mereka merasa malu dan kebingungan atas keburukan berhala itu. Oleh sebab itu mereka berkata, sesungguhnya kamu, hai Ibrahim, telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Quran Surat Al-Anbiya 65. Maksudnya, wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau sudah mengetahui kalau patung-patung itu tidak dapat berbicara. Lalu mengapa engkau masih menyuruh kami bertanya kepadanya? Saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada mereka, lalu mengapa kalian semua menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula memberi mudarat kepada kalian? Celakalah kalian dan celaka pula apa yang kalian sembah selain Allah. Apakah kalian tidak memahami? Quran Surat Al-Anbiya 66 sampai dengan 67. Dialog seperti ini juga disebutkan Allah dalam surah lainnya. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. Mujahid berkata, mereka cepat-cepat mendatangi Ibrahim. Ibrahim berkata, apakah kalian menyembah patung-patung yang kalian pahat itu? Quran Surat Asy-Syaffat 95. Maksudnya, bagaimana mungkin kalian menyembah patung-patung yang kalian pahat sendiri dari batu dan kayu, lalu kalian bentuk sesuai dengan format yang kalian kehendaki? Padahal Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian buat itu. Quran Surat Asy-Syaffat 96. Kata ma pada ayat di atas bisa mengandung makna masdar, kata jadian. Bisa pula bermakna al-lazi, yang kedua makna ini sama-sama mengandung pengertian dalam bentuk kalimat. Kalian semua adalah makhluk, begitu juga patung-patung itu. Semuanya adalah makhluk. Lantas bagaimana mungkin
Makhluk ciptaan Allah menyembah sesama makhluk ciptaannya. Sesungguhnya penyembahan kalian pada patung-patung itu tidak lebih utama dari penyembahan mereka kepada kalian. Ini jelas-jelas batil dan melanggar hukum kebenaran. Tidak ada suatu ibadah yang layak dan wajib dilakukan kecuali ibadah kepada pencipta makhluk, yaitu Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Argumentasi logis Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka berkata, dirikanlah suatu bangunan untuk membakar Ibrahim. Lalu lemparkanlah ia ke dalam api yang menyala-nyala itu. Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Quran Surat Asy-Syaffat 97 sampai dengan 98. Mereka berusaha mengalihkan perhatian setelah argumentasi mereka terpatahkan dan mereka merasa kalah dalam berdebat dengan Ibrahim. Mereka kehabisan alasan dan argumentasi yang benar-benar kuat. Segala kekuatan dan kemampuan logika telah mereka kerahkan untuk mengalahkan argumentasi Ibrahim agar mereka tetap eksis dalam kesombongan dan kesewenangan. Namun tidak membuahkan hasil sehingga hujah Allah Subhanahu wa Ta'ala tampak lebih unggul. Kalimat Allah, agamanya, dan kebenarannya mencuat tinggi mengalahkan argumentasi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka berkata, bakarlah ia dan bantulah Tuhan-Tuhan kalian jika kalian benar-benar hendak bertindak. Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Quran Surat Al-Anbiya 68 sampai dengan 70. Mereka segera mengumpulkan kayu bakar dari berbagai tempat. Mereka semua serentak melakukan pekerjaan itu, sampai-sampai ada seorang wanita yang sedang sakit dari kalangan mereka yang bernazar bahwa jika sembuh, ia akan membawa kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Selanjutnya mereka berbondong-bondong pergi ke tempat lingkaran Hawiyah, tanah galian yang besar. Mereka meletakkan kayu-kayu ke dalamnya dan membakarnya hingga api tampak membumbung tinggi dengan dahsyat. Sebelum itu tidak pernah ada kobaran api sedahsyat itu. Setelah semuanya itu dipersiapkan, mereka meletakkan Ibrahim di timbangan ayunan manjanik yang dibuat oleh seseorang dari bangsa Kurdi yang bernama Hazan. Ia orang yang pertama kali membuat manjanik. Selanjutnya Allah membenamkannya ke dalam bumi dalam keadaan menjerit-jerit sampai hari kiamat. Mereka mengikat dan memborgol Ibrahim. Saat itulah Ibrahim membaca, La ilaha illa anta subhanaka rabbul alamin. Lakal hamdu walakal mulku la syarikalah. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, Tuhan semesta alam. Segala puji bagimu dan segala kekuasaan hanya milik-Mu. Tidak ada sekutu
bagimu. Doa Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api. Ketika Ibrahim diletakkan di ayunan manjanik dalam keadaan tubuh terikat dan tangan diborgol, lalu ia dilempar dari alat pelontar itu ke api. Pada saat itulah beliau mengucapkan, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan dialah sebaik-baik pelindung. Demikianlah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas. Ia berkata bahwa Ibrahim mengucapkan, cukuplah Allah sebagai penolong kami dan dialah sebaik-baik pelindung. Kalimat ini diucapkan oleh Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilemparkan ke dalam api. Kalimat ini pula yang diucapkan oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mendengar suatu informasi sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia kaum Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Perkataan itu justru menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apapun. Quran Surat Al-Imran 173 sampai dengan 174. Abu Ya'la berkata, Abi Hisham Ar-Rifai menceritakan kepada kami, Ishaq bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Hashim bin Abi An Nujud, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Ibrahim dilempar ke dalam api, beliau membaca, Ya Allah, sesungguhnya engkau di langit adalah satu dan aku di bumi juga satu. Aku menyembahmu. Sebagian ulama salaf menyebutkan bahwa pada saat yang sangat genting itu, malaikat Jibril menampakkan dirinya kepada Ibrahim seraya berkata, Wahai Ibrahim, apakah engkau perlu bantuan? Ibrahim menjawab, kalau kepadamu aku tidak butuh bantuan apapun. Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair meriwayatkan bahwa ia berkata, malaikat yang menurunkan hujan mengatakan, kapan saja aku diperintah maka aku langsung menurunkan hujan. Sesungguhnya perintah Allah itu lebih cepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Quran Surat Al-Anbiya 69. Ali bin Abi Thalib berkata, maksudnya janganlah engkau mencelakainya, hai api. Ibnu Abbas dan Abu Aliyah berkata, andai kata dalam ayat tersebut Allah tidak berfirman, menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim, niscaya Ibrahim akan kesakitan karena kedinginan. Ka'ab al-Ahbar berkata, pada hari itu api tidak bermanfaat bagi penduduk bumi dan tidak ada sedikit pun bagian tubuh Ibrahim yang terbakar oleh api itu, kecuali tali pengikatnya. Ad-Dahhak berkata, diriwayatkan bahwa Jibril bersama Ibrahim saat itu. Ia mengusap keringat yang menempel di wajah Ibrahim
dan tidak ada sedikit pun yang terbakar oleh api kecuali tali pengikatnya. Asadi berkata, saat itu Ibrahim juga ditemani oleh malaikat pemberi naungan. Ibrahim alaihissalam berada di tengah-tengah lingkaran yang di sekelilingnya terdapat api, sehingga beliau merasa seperti berada di taman yang sejuk. Orang-orang melihatnya, tetapi mereka tidak dapat menjangkaunya, sementara Ibrahim tidak berusaha keluar darinya. Abu Hurairah juga meriwayatkan, ia berkata, kata-kata terbaik yang diucapkan oleh ayah Ibrahim ketika melihat anaknya dalam keadaan seperti itu, sebaik-baik Tuhan adalah Tuhanmu, wahai Ibrahim. Ibnu Asakir juga meriwayatkan dari Ikrimah bahwa saat ibunya Ibrahim alaihissalam melihat anaknya dalam kondisi seperti itu, ia berkata, wahai anakku, aku ingin sekali datang kepadamu. Berdoalah kepada Allah agar Dia menyelamatkan aku dari panasnya api. Ibrahim menjawab, iya. Sang ibu pun berjalan mendekati Ibrahim sehingga ia tidak tersentuh sedikit pun oleh api. Setelah berhasil mendekati Ibrahim, ia langsung merangkul, memeluk dan menciumnya. Lalu ia kembali lagi. Minhal bin Amru meriwayatkan, ia berkata, dikabarkan bahwa Ibrahim berada di dalam api itu selama 40 atau 50 hari. Ibrahim berkata, pada hari-hari dan malam-malam itu aku benar-benar merasakan kehidupanku yang paling baik, dan aku berharap agar semua masa hidupku seperti yang kurasakan pada saat itu. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada beliau. Mereka berusaha untuk mencelakai Ibrahim, tetapi justru mereka sendiri yang celaka. Mereka berusaha untuk menghinakan Ibrahim, tetapi justru mereka sendiri yang terhina. Mereka berusaha untuk mengalahkan Ibrahim, tetapi justru mereka sendiri yang terkalahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Quran Surat Al-Anbiya 70. Dalam ayat lain disebutkan, mereka itu orang-orang yang hina. Quran Surat Asy-Syaffat 98. Mereka mendapatkan kerugian dan kehinaan di dunia. Sementara itu di akhirat nanti api neraka tidak akan pernah terasa dingin dan mereka tidak akan pernah selamat darinya. Di dalam api neraka itu mereka tidak akan mendapatkan salam penghormatan dan keselamatan. Akan tetapi justru tempat tersebut seperti digambarkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Quran Surat Al-Furqan 66. Bukhari berkata, Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada kami, Ibnu Juraiz menceritakan kepada kami, dari Abdul Hamid bin Jubair, dari Sa'id bin Musayyab, dari Ummu Syarik, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membunuh cicak. Beliau bersabda, binatang itulah yang meniup api atas diri Ibrahim agar api tetap menyala. Hadis riwayat Bukhari. Imam Muslim juga meriwayatkan hadis tersebut dari Ibnu Jurayj. An-Nasai dan Ibnu Majah juga meriwayatkannya dari Sufyan bin Uyainah.
Kedua hadis tersebut berasal dari Abdul Hamid bin Jubair bin Syaibah. Imam Ahmad berkata, Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Ibnu Jurayj menceritakan kepada kami, Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Umayyah menceritakan kepadaku, Nafi, budaknya Ibnu Umar memberitahukan kepadanya bahwa Aisyah pernah memberitahukan kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bunuhlah cicak karena ia yang meniup api terhadap pembakaran Ibrahim. Ia, Nafi, berkata, Aisyah juga membunuh binatang tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Imam Ahmad berkata, Ismail menceritakan kepada kami, Ayub menceritakan kepada kami dari Nafi bahwa seorang wanita masuk ke dalam rumah untuk menemui Aisyah dan ia melihat panah yang tergeletak. Wanita itu bertanya, untuk apa panah ini? Aisyah menjawab, alat ini untuk membunuh cicak. Selanjutnya Aisyah menceritakan suatu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau pernah bersabda, ketika Ibrahim dilemparkan ke dalam api, semua binatang berusaha untuk memadamkannya, kecuali cicak. Sesungguhnya ia meniup-niup api yang membakar Ibrahim, agar api tidak sampai padam. Hadis riwayat Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini dengan dua jalur riwayat di atas secara tunggal. Imam Ahmad juga berkata, Affan menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami, Nafi menceritakan kepada kami, Samamah, budak perempuan Al-Faqih bin Al-Mughirah menceritakan kepadaku. Ia berkata, aku pernah masuk ke rumah Aisyah, lalu aku melihat panah yang tergeletak di dalam rumahnya. Aku pun bertanya, wahai Aisyah, apa yang engkau lakukan dengan panah ini? Aisyah menjawab, panah ini untuk membunuh cicak karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan kepada kami, sesungguhnya ketika Ibrahim dilempar ke dalam api, tidak ada seekor binatang pun di muka bumi ini yang tidak berusaha untuk memadamkan api yang membakar Ibrahim, kecuali cicak. Ia berusaha untuk meniup api agar tidak sampai padam. Oleh sebab itu Rasulullah memerintahkan kami untuk membunuhnya. Hadis riwayat Ahmad. Ibnu Majah juga meriwayatkan dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Yunus bin Muhammad, dari Jarir bin Hasim. Guys, sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi di bagian yang keempatnya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.